Selamat malam Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Selamat datang di Pray, Praise, and Worship. Apa kabar semuanya? Udah makan malam? Berapa banyak yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Ada lagu-lagu yang sudah dikirimkan lewat Family Cell Leader. Dan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang dari Jakarta, dari seluruh kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri. So, welcome back. Dan saya percaya Tuhan disenangkan malam hari ini. Dan jangan lupa kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, saat kita sedang memuji, menyembah Tuhan, kita akan mengalami Tuhan. Malam ini setiap kita akan mengalami kasih, kuasa, kebenaran Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ajak teman-teman keluarganya masih bisa tag mereka. Dan kalau ada orang tanya kenapa masih memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara senang nggak kalau dipuji? Kalau kita masih senang dipuji, Tuhan kita senang dipuji. Dia tetap Tuhan kalau kita nggak memuji Dia. Tapi memang kita diciptakan untuk memuji pencipta kita. Ada yang bilang, lu nggak bosan, udah 2 tahun masih PPW, masih worship. Worship kan keintiman. Bapak Ibu Saudara masih pengen dekat nggak sama keluarga, sama anak, sama teman kita? Demikian juga Bapak di surga. Dia ingin dekat sama kita. Dia Bapak yang ingin dekat dengan anak-anaknya. Ada yang nanya gini, lu nggak bosan masih doa sampai sekarang? Loh, doa itu kan nafas kehidupan kita. Saat roh kita itu jadi satu sama Tuhan, dipulihkan, diselamatkan, roh kita terhubung. Ya kan? Ada yang di sini bosan nafas nggak? Nggak ada kan? Malah kalau nggak nafas, gara-gara COVID, ribet kita, repot kan? Jadi semua pertanyaan, lu masih praise, udah ada jawabannya. Lu masih worship, udah ada jawabannya. Lu masih doa, udah ada jawabannya ya. Jadi tetap semangat, yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapak yang baik untuk hari yang luar biasa. Engkau tetap baik. Kami tahu kenapa kami tetap harus memuji Tuhan. Kami tahu kenapa kami harus tetap menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan. Kami tahu kenapa kami harus tetap berdoa. Dan kami tahu bahwa di luar Tuhan kami nggak bisa buat apa-apa. Oleh karena itu angkat setiap keletihan kami, gantikan dengan sukacita, bebaskan roh, jiwa, tubuh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya akan mengalami Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan saja. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Yang udah dapat teks lagunya, liriknya kita bisa share sama yang lain teman-teman yang mungkin belum ada di Family Cell, supaya mereka bisa ikut nyanyi sama-sama. Yuk, dimanapun kita berada, singkirkan semua penghalang yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara boleh bebas, mau berdiri, mau duduk, mau tepuk tangan. BTW, by the way, kalau kita berdiri, kita nari sama-sama, itu lebih semangat ya. Puji Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita ya. Yuk, tepuk tangan dulu, sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Semuanya, GBI, Gilgal, dan semua yang percaya Tuhan, tepuk tangan untuk Dia yang luar biasa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Semuanya tepuk tangan sama-sama. Yuk. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan dari awal sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, ya. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Semuanya tepuk tangan. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Hehe. Untuk selama-lamanya Tuhan
Yesus baik. Dari awal sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yo, Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, hey, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih keras lagi. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, hey, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang semuanya tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haha, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yuk. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hey, semangat. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku selamanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa yang tahu namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, lebih keras. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kata Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sama-sama nyanyi, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
dari awal sama-sama. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan. Karena mati tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama semuanya, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yuk semuanya tepuk tangan, sebab Dia hidup. Hey, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi yuk sama-sama. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shout haleluya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada. Sama-sama. Di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu. Udah berdiri belum nih? Saya nggak kelihatan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Katakan di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkau Yesusku. Amin. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Yuk sama-sama sembah Tuhan. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Raja kita ada bersama kita malam ini. Come on church, say. Mulia, agung kerajaan yang agung kerajaannya. Dari surga
Raja. Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari sembah Raja di atas segala raja semuanya. Shikiara nama sentere beso. Kami menyembah Raja di atas segala raja. Glory to the King of Kings, Lord of Lords, and His name is Jesus, Jesus Christ from Nazareth. Biar semua yang bernafas memuji dan menyembah Dia. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, setiap suku, setiap bangsa, setiap pulau, berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Mari angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, setiap suku, setiap bangsa, setiap pulau, berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Katakan glory. Hallelujah, glory, glory, hallelujah. Sing glory, 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 hallelujah, hallelujah, puji. Namamu, katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi, katakan ku puji namamu, namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, ku
Syarana Mayarenano. Malam ini kami menyembahmu, kami ingin bersekutu dengan Engkau, menyembah, memuji, mengagungkan, menyenangkanmu. Sherenano yaranano, tiada yang lebih indah selain di hadiratmu. Terima kasih Bapa, hadiratmu menyembuhkan, menyegarkan, memuaskan. Shirananana, berdiam dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus, kuduslah Raja segala Raja. Ku bermazmur bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Sama-sama. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari malam ini ambil waktu beberapa saat, dimanapun kita berada, yuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena angka dari Omikron COVID sudah menurun. Bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bersyukur untuk keluarga kita. Bersyukur untuk kota dan bangsa di mana kita berada. Bersyukur kita punya Tuhan. Yuk, dimanapun kita berada, kita bersyukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Shidere naro yaranano. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan, kami secara pasti dan jelas nggak tahu kenapa terjadi perang, walaupun kami bisa membaca lewat berita.
Walaupun firman-Mu mengatakan di akhir zaman ini bangsa bangkit melawan bangsa, tapi kami minta belas kasihan Tuhan untuk orang-orang berdosa, orang-orang tidak berdosa juga yang mati terbunuh karena perang. Jamah pihak Rusia, Ukraina Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah pemimpin dan semua yang ada. Pihak-pihak Tuhan pengambil keputusan untuk mereka diberikan kesadaran, ada kasih Tuhan yang memenuhi mereka untuk mereka tidak melakukan perang ya Bapa. Kami hanya minta belas kasihan-Mu supaya perang ini bisa berhenti ya Bapa. Malam ini saya mau berdoa, kalau ada yang sakit dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bolehkah taruh tangan di bagian yang sakit? Karena saya gak bisa menyentuh Bapak Ibu semua, tapi firman Tuhan mengatakan kita menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Sementara tangan yang satu menumpangkan tangan di bagian yang sakit, di mata, di bagian mah, di bagian jantung, di bagian hidung, apapun. Karena Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Kalau ada sesuatu yang gak beres, Dia ahlinya. Dan tangan yang satu diangkat ke hadirat Tuhan, karena bilang, Tuhan, di luar Engkau aku gak bisa buat apa-apa. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit, kelemahan tubuh, virus, bakteri, sakit jantung, mah, apapun namanya, Omikron, aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Saat ini aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Oleh bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan. Semuanya bilang sama-sama, oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Angkat kedua tangan kita dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya ajak yang percaya sama-sama katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Yang percaya kita berikan tepuk tangan. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa, dan sorakan haleluya. Shout haleluya. Thank you Jesus. Amen, amen, amen. Shoro de boyana mayana mayana. Ora bashikiara namayana mayana. Thank you Jesus. Shoro de boyana mayana mayana. Kira bakayana masyana. Terus dalam hadirat Tuhan kita berdoa. Kila baba la shende la baba la shanda la baba ni.
Terima kasih Tuhan Yesus Yes. untuk malam hari ini Bapa. Ya. Terima kasih untuk setiap kesempatan Tuhan. Pada malam hari ini kami masih bisa mengikuti acara PPW Tuhan. Yes. Kami berdoa ya Bapa. Saat ini kami mau membawakan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Yes. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Ya Bapa. Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biar ada roh yang takut akan Tuhan atas bangsa Indonesia. Roh yang cinta akan Tuhan atas bangsa Indonesia ya Bapa. Amin. Doa ya Bapa. Kami memberkati Tuhan setiap para pemimpin bangsa Indonesia Tuhan, untuk Presiden Jokowi Tuhan, untuk Wakil Presiden Tuhan, setiap menteri Bapak dan juga jajarannya Tuhan. Biar Tuhan yang terus memberkati mereka ya Bapak, biar mereka memiliki hati Tuhan untuk membawa Indonesia lebih baik lagi ya Tuhan. Amin. Memberkati hasil bumi ya Tuhan. Kami memberkati perekonomian bangsa Indonesia ya Bapak. Dan juga Bapak saat ini Tuhan kami tahu kalau bangsa Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19 ya Bapak. Tapi kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap harinya Tuhan angka COVID semakin menurun ya Tuhan. Kami percaya Bapak ada rencana Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia akan melewati setiap masa pandemi ini dengan baik ya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawakan jemaat Gilgal ya Bapak. Tuhan dimanapun jemaat Gilgal saat ini berada ya Bapak. Apapun yang menjadi situasi mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak biar penyertaan Tuhan selalu beserta dengan jemaat Gilgal ya Tuhan. Kami berdoa setiap pertolongan-Mu ya Bapak ada bersama dengan jemaat Gilgal Tuhan. Untuk setiap mereka yang sakit ya Bapak. Biar kuasa kesembuhan-Mu turun atas mereka ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak biar dengan bilur-bilur darah-Mu yang kudus Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Bapak untuk mereka yang sedang kesulitan Tuhan. Untuk mereka yang sedang dalam masalah Tuhan. Kami nggak tahu apa masalah mereka ya Bapak. Tapi Engkau Tuhan yang maha tahu Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu atas mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami bawakan Tuhan untuk pemimpin gereja kami, gereja Gilgal ya Bapak. Kami bawakan Tuhan untuk founder Tuhan, untuk Om Wem dan Tante Machen Tuhan, untuk senior pastor Tuhan, untuk Kojuan dan Cilusi Tuhan. Kami memberkati kesehatan mereka ya Bapak. Bapak biar mereka terus dalam keadaan sehat Tuhan. Mereka dalam keadaan prima ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapak, Engkau terus berikan mereka kepada mereka hikmat Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka visi ya Bapak agar dapat mengembalakan setiap jemaat Gilgal ya Tuhan. Kami juga memberkati setiap tim pastoral ya Bapak agar dapat membantu setiap senior pastor Tuhan dalam mengembalakan jemaat Gilgal ya Tuhan. Kami memberkati setiap FCL yang ada di gereja Gilgal juga Tuhan. Kami berdoa Bapak mereka terus berikan mereka semangat dalam memimpin setiap jiwa yang sudah dipercayakan ya Tuhan. Dan juga untuk setiap family cell member ya Tuhan. Biar family cell member dapat terus setia Bapak. Dapat terus berapi-api ya Tuhan. Dan bahkan mereka berbuah Tuhan di family cell yang sudah ditempatkan ya Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Thank you Jesus. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap generasi muda, karena kami percaya setiap generasi muda Tuhan akan pakai dengan dahsyat. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda, biar mereka hidup di dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Kami juga berdoa biar mereka Tuhan menjadi history maker di dalam setiap kehidupan mereka. Biar setiap generasi muda menjadi generasi yang penuh dengan semangat, generasi yang menghormati orang tua, generasi yang menjalankan setiap firman-firman-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, biar setiap generasi muda Tuhan
menjadi generasi Tuhan penerus di dalam kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di gereja kami ataupun dimanapun yang percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hubungan suami istri. Kami berdoa Tuhan, kami melepas berkat Allah. Ada kesehatian, ada komunikasi yang baik, ada keharmonisan. Setiap pergumulan, setiap tantangan, kami berdoa biar Tuhan yang memberikan penjagaan, Tuhan yang memberikan penyertaan Bapak. Setiap hubungan antara anak dan orang tua, Tuhan yang pulihkan Bapak. Setiap roh yang bukan daripadamu, setiap roh yang memberontak anak kepada orang tua, kami mengikat patahkan di dalam nama Yesus. Biar di dalam setiap hubungan anak dan orang tua ada hubungan yang penuh dengan kasih Bapa. Kami juga berdoa hubungan dengan mertua, hubungan dengan menantu, setiap keluarga besar. Tuhan tutup bungkus Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengusaha-pengusaha, setiap pembisnis di tengah-tengah pandemik ini, setiap profesional Bapa. Kami berdoa di tengah-tengah pandemik ini, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat. Kami juga berdoa biar guidance-Mu ada di dalam setiap kehidupan mereka. Bawa setiap pengusaha-pengusaha, setiap profesional Bapak keluar menjadi orang yang menang dan kuat di dalam kehidupan mereka. Amin. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa tidak ada yang kebetulan. Hari ini kami ikut PPW. Karena Tuhan punya rencana secara detail di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa biar firman-Mu jatuh ke tanah hati yang subur dan berbuah berkali-kali lipat Bapa. Kami berdoa Tuhan firman-Mu yang akan menyembuhkan, firman-Mu yang akan memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya kami kembalikan ke dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Juan untuk waktunya malam hari ini untuk dapat berbagi firman Tuhan. Dan tentunya juga senang hari ini bisa berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua melalui PPW Gilgal malam hari ini. Hari ini saya akan sharing dengan singkat. Saya percaya hari ini saya akan sharing dengan judul Hidup oleh Iman. Nah, di tengah hari-hari ini begitu banyak kekhawatiran. Kenapa begitu banyak kekhawatiran? Infonya kata orang harga-harga akan naik. Berita-berita bilang akan terjadi harga naik, bensin naik, minyak naik. Begitu banyak kekhawatiran yang akan terjadi. Di hari-hari ini juga begitu banyak ketidakpastian. Kita invest katanya naik, tiba-tiba turun 80%, tiba-tiba turun 50%. Begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak ketakutan yang terjadi. Kita lihat hari-hari ini, perang, bahkan katanya nanti kalau perang ini muncul bisa terjadi perang ketiga. Begitu banyak hal yang membuat kita frustrated. Tetapi saya percaya bahwa kerinduan Tuhan kepada setiap kita adalah begini. Sebagai orang percaya, kita keluar menjadi orang pemenang. Tetapi yang paling penting adalah gini, cara hidup orang percaya adalah sebuah hal yang sangat penting. Jadi sebagai orang percaya kita mesti tahu bagaimana cara kita hidup. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, kita tidak tahu apa yang menjadi guidance dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini kita akan buka di dalam satu ayat, di dalam Roma 1 ayat 17. Saya akan bacakan, bunyinya seperti ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya begini, hidup oleh iman. Hidup oleh iman bukan hanya terlihat pada saat keadaan baik. Di saat keadaan penuh dengan tekanan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Apalagi dengan hari-hari ini yang terjadi di masa pandemik, di tengah-tengah krisis, kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Bagaimana kita bisa hidup membuktikan kebesaran Tuhan terjadi adalah dengan hidup oleh iman. Hidup oleh iman harusnya adalah menjadi sebuah gaya hidup sebagai orang percaya. Gaya hidup oleh iman itu bukan pas perlu. Pas perlu, lagi perlu nih, hidup oleh iman deh. Nggak perlu, nggak usah deh. Enggak. Hidup oleh iman itu adalah sebuah gaya hidup. Hidup oleh iman itu bukan pas butuh atau pas kepepet. Lagi kepepet aja nih, hidup oleh iman. Enggak. Hidup oleh iman itu adalah sebuah gaya hidup orang percaya. Jadi kalau kita bilang kita orang percaya
orang benar hidup oleh iman. Hidup oleh iman adalah sebuah keputusan. Dan hidup oleh iman itu harus disengaja. Kalau kata orang, mau hidup sehat itu harus disengaja. Sama halnya juga, hidup oleh iman harus disengaja, Bapak Ibu. Hari ini ada dua hal yang akan saya share. Dua hal bagaimana kita membangun hidup kita oleh iman. Yang pertama, kita akan sama-sama belajar. Yang pertama adalah ini. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Bukan hidup lewat apa kata dunia. Kenapa? Karena dunia selalu akan melemahkan iman kita. Karena dunia itu selalu akan melihat sesuatu yang ada dulu dalam kehidupan kita baru bisa. Contohnya seperti ini. Kalau Aun mampu, Aun baru bisa. Kalau kita hidup dalam dunia, kalau kamu ada uang, kamu baru sanggup. Kalau kamu ada network, kamu baru bisa. Kalau kamu terpandang, kamu baru bisa. Kalau hidup apa kata dunia selalu harus ada dulu. Tapi kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan akan selalu membawa kita dari apa yang tidak ada menjadi ada. Contohnya seperti ini. Ada satu ayat yang saya suka di dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Bunyinya seperti ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang, dan apa yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Contohnya dalam kehidupan saya. Dulu saya adalah orang yang saya bisa katakan bodoh. Saya adalah orang yang tidak berarti. Saya kalau orang ketemu saya dulu waktu saya belum mengenal Tuhan, madesu, masa depan lu pasti suram. Tidak ada masa depan dalam kehidupan saya. Tapi pada saat saya mengenal Tuhan, pada saat saya hidup berdasarkan firman Tuhan, apa yang tidak ada dalam kehidupan saya, Tuhan berikan. Ada masa depan yang cerah, ada pengharapan yang baru, Tuhan berikan kemampuan yang baru. Saya belajar untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Hidup berdasarkan firman Tuhan mempunyai arti gini, kita hidup di dalam kemampuan Tuhan. Hidup berdasarkan firman Tuhan harusnya artinya gini, kita percaya apa yang firman Tuhan katakan. Bukan hanya percaya, tapi kita mengizinkan firman Tuhan memimpin hidup kita di dalam keseharian kita. Firman Tuhan yang meng-guide hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh, kalau ada apa-apa sekarang dalam kehidupan kita, kita lebih banyak nanya Google. Bahkan kalau kita mau kemana, kita mau ke Sudirman, kita mau nyari kafe yang enak, kita nanya Google. Kita cuma pencet direction, keluar tuh. 1 jam jalanan lancar. Kalau jalanannya macet, kita bilang, nggak jadi pergi ya. Kenapa? Karena Google. Kita percaya. Sama hal dalam kehidupan kita. Harusnya firman Tuhan lebih dari itu. Jadikan firman Tuhan menjadi sesuatu yang guidance dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah kunci jawaban dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sama halnya dalam kehidupan saya. Saya belajar banyak di dalam firman Tuhan. Pada saat saya hidup berdasarkan firman Tuhan, apa sih yang firman Tuhan katakan? Saya belajar untuk ikut. Contohnya di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita gini, jika kita ingin dipercaya hal yang besar, saya percaya setiap orang kalau ditanya, pengen nggak dipercaya hal yang besar? Mau. Tapi firman Tuhan mengajarkan, setialah dari hal-hal yang kecil. Orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan adalah orang yang mengikuti, menjalankan, menghidupi setiap firman itu. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin hidup kita panjang umur dan bahagia, firman Tuhan mengajarkan, hormatilah ayah ibumu. Bukan hanya itu Bapak Ibu, saya masih ingat kita berdua dulu, sebelum punya rumah, kita rumah ngontrak, kita nggak punya uang untuk beli rumah. Tapi kita tahu ada satu cara, karena firman Tuhan itu membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Berdasarkan firman Tuhan artinya gini, kita hidup di dalam kemampuan Tuhan. Waktu kita mau punya rumah, saya dengan istri kita belajar, firman Tuhan mengatakan gini, setialah terhadap harta orang lain. Saya akan percayakan harta sesungguhnya dalam hidup kamu. Artinya gini, waktu kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat, kita hidup belajar oleh
iman. Yang pertama adalah kita hidup oleh iman adalah kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita hidup berdasarkan janji Tuhan, bukan lewat keadaan yang terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam satu tokoh Alkitab yang kita tahu, yang kita kenal, namanya Abraham. Kita akan buka di dalam satu ayat yang saya baca ini bagus banget, di dalam Roma 4, ayat 18 sampai 20 bunyinya gini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Firman Tuhan berkata gini, Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Makanya nggak heran, Abraham itu disebut Bapak orang beriman. Kenapa? Karena Abraham memilih meletakkan janji Allah di dalam kehidupannya. Keadaan boleh buntu, saudara-saudara. Keadaan boleh berat. Keadaan mungkin tidak memungkinkan. Bahkan kata dokter, udah gak bisa sembuh. Mungkin kata orang, udahlah pasti bangkrut. Udahlah omset pasti turun. Keadaan COVID kayak gini, mau harapin apa? Tapi pada saat kita hidup berdasarkan janji Tuhan, kita akan lihat apa yang terjadi di Abraham akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah kita gini, kita hidup berdasarkan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Di dalam 2 Petrus 3 bunyinya gini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kenapa? Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita memilih janji Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita? Atau kita melihat janji Tuhan itu cuma gini, mungkin ya, bisa ya, oh ya, oh bisa begitu ya, atau kita, coba lihat dulu deh, enggak. Janji Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Saya juga percaya bahwa kalau kita hidup di dalam janji Allah, maka kita akan menjadi orang yang melakukan bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup berdasarkan keadaan, seringkali kita terjebak ini, menjadi orang yang melupakan bagian-bagian yang harus kita lakukan. Contohnya gini, kalau orang yang hidup berdasarkan keadaan, dia akan melakukan seperti ini. Ya, kalau keadaan baik dulu deh, baru saya lakukan. Tunggu order banyak dulu deh, saya baru lakukan bagian saya. Ntar deh, saya baru melayani, tapi tunggu dulu ya, tunggu keadaan normal dulu ya. Tapi kalau orang yang hidup berdasarkan janji Tuhan, walaupun keadaan tidak baik, walaupun keadaan mentok, tetap percaya, tetap yakin. Orang yang hidup berdasarkan janji Tuhan tetap akan melakukan bagian yang terbaik di dalam kehidupannya. Kesimpulan hari ini sederhana Bapak Ibu, hidup oleh iman adalah sebuah keputusan. Kenapa? Karena untuk menang sebagai orang percaya, kita harus memutuskan untuk mempunyai satu gaya hidup, yaitu apa? Hidup oleh iman. Dua hal bagaimana kita membangun kehidupan kita. Yang pertama, hidup berdasarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Artinya gini, firman Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita, yang menjadi guidance dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup berdasarkan janji Tuhan. Artinya gini, kita percaya janji Tuhan buat saya, ya dan amin. Dan kita meletakkan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam setiap kehidupan kita, apa yang Tuhan percayakan bagian-bagiannya, kita belajar melakukan yang terbaik Bapak Ibu. Ini sharing yang singkat, saya berdoa biar sharing yang sederhana ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Pastor Juan. Thank you semuanya. Aku percaya, semuanya katakan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku
puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Terima kasih Awan dan Michelle. Bapak Ibu yang diberkati, kita bisa berikan apresiasi untuk mereka lewat kolom komen, mana hatinya. Boleh saya thank you, jempolnya, tangannya. Oh, ada yang kasih 2, ada yang kasih 3. Thank you, Tuhan berkati kembali. Dan sebelum selesai, saya mau doa berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita diberkati, saya posting ini, upload di video Instagram GB Gilgal. Dan setiap Kamis kita doa sama-sama, begitu banyak orang yang dibangun, dikuatkan, kita bisa ajak teman-teman, keluarga yang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you, sampai ketemu. Bye. Bye.